Iya, balik lagi di YouTube Auto Channel 57. Nah, kali ini gua belum mau bahas unit ini, tapi gue mau lebih sharing tips and trick untuk apa aja yang perlu diperhatikan untuk mudik atau pulang kampung gitu. Nah, mungkin ini kita ambil contoh dua unit ini aja kali ya. Yang pertama, kalau menurut gua yang pertama itu adalah yang perlu diperhatikan di sektor mesin. Sektor mesin itu lo harus perhatikan, lo harus paling enggak tune up, terus general check up. Jadi lo cek nih, troubleshoot mesin lo, ada yang error atau ada yang rusak kah, atau ada yang perlu diganti parts-partsnya gitu. Nah itu lu cek biasanya ke bengkel-bengkel besar atau bengkel dealer besar seperti Toyota kayak gitu, atau misalkan bengkel-bengkel besar seperti ya kita sebut merek aja Bosch, Willis kayak gitu. Nah setelah kalian cek, tapi yang perlu diganti mungkin si oli, terus cek apa minyak rem, terus nanti diurut lagi tuh nanti selang remnya apakah ada kebocoran atau ada apa, coba dicek lagi. Paling nggak cek itu. Terus mungkin radiator di sektor mesin itu juga cukup berpengaruh ya. Kalian coba cek selang radiatornya, terus radiatornya juga kalian cek, kalian timing apakah masih normal radiatornya apa enggak, apa ada yang perlu diganti, itu kalian cek juga. Soalnya apa, nanti kemungkinan besar kan ketika mudik akan ada pelonjakan kendaraan tuh di jalanan, walaupun nanti sistemnya udah ganjil genap, terus nanti juga udah one way apa segala macam, cuman akan kemungkinan ada pelonjakan kendaraan. Jadi daripada nanti pas macet-macet tiba-tiba overhead mobil kalian, mending kalian cek dulu dari sekarang. Paling untuk mesin kurang lebih itu ya paling nanti transmisi juga, kopling kalau yang manual, terus kalau yang matic ya oli matic, terus transmisinya maticnya kalian cek juga itu di bengkel-bengkel besar. Nah enaknya kalau unit Toyota ini dia untuk pergantian partsnya enak ya, banyak jenisnya gitu. Jenisnya ada yang copotan, ada yang mirroring istilahnya, atau yang bukan original, ada yang ori Jepang, ada yang ori, pokoknya banyak deh. Kalau Toyota enaknya gitu, dan ya kalian bisa sesuaiin sama budget untuk pergantian parts gitu. Paling yang pertama itu di sektor mesin, kedua di sektor kaki-kaki. Di sektor kaki-kaki itu pertama ban sih kalau kata gua, ban ya. Nih ban kalian cek nih udah berapa persen. Kalau misalkan di bawah mungkin 60% atau di bawah 50%, mendingan kalian ganti. Walaupun ganti yang second 70-80% ya nggak apa-apa. Yang penting masih layak jalan, daripada kalian kondisi bannya di bawah 50%. Itu bahaya banget gitu. Itu kalian ganti, terus cek kampas rem juga boleh, terus jalur remnya juga dicek, kalipernya, terus disnya apa segala macam dicek. Yang penting sih ban terus sama misalkan shock atau misalkan support shock, long teret atau apa segala macamnya kalian cek juga boleh. Tapi kalau yang buat gue yang utama itu adalah ban gitu, karena sangat fatal ban gitu. Kayak ini contohnya, ini kan kelihatan kalau dilihat ini agak botak ya, agak botak. Nah ini paling nanti kalau emang ada yang beli ini akan diganti sama yang layak pakai, kondisi 70 atau 80% seperti itu. Pokoknya ban. Kalau pelek sih ya kalau buat ngadu gengsi doang sih. Kalau pelek cari yang bagus, misalkan ini kan masih kaleng nih, masih standar, mau diganti ini ya main gengsi aja sih gitu. Tapi kalau nggak mau diganti pelek juga ya nggak apa-apa lah gitu. Nah
Itu yang kedua, kaki-kaki. Yang ketiga, apa ya, kelistrikan, mungkin kelistrikan. Jangan sampai mobil kalian ternyata diem lama dan tiba-tiba koslet atau apa di tengah jalan karena mungkin kelistrikan atau kabel-kabelnya itu ada yang udah digrogotin tikus. Nah itu juga banyak tuh kendalanya tuh. Kendala seperti itu juga banyak ditemukan. Soalnya apa ya, kita kan nggak tahu nih, kita jarang ngecek tuh namanya kelistrikan, namanya kabel-kabel, kita urut kabelnya itu kan jarang ya. Makanya kalian coba sekalian cek tuh kabel-kabelnya apakah masih aman. Soalnya itu lumayan fatal juga tuh kelistrikan, bisa terjadi koslet juga, nanti tiba-tiba mobil mati total kan bahaya banget gitu. Makanya coba kalian cek kelistrikan gitu. Itu yang ketiga. Terus yang keempat apa, lampu-lampu nih. Lampu-lampu kalau emang sekiranya udah lama nggak diganti, mending ganti aja. Walaupun masih nyala, mendingan ganti aja semuanya lampu-lampunya. Headlamp, terus stop lamp itu kalian cek. Terus nanti lampu dalam juga boleh. Terus fog lamp juga mungkin kalau emang perlu kalian ganti. Yang penting sih headlamp, sein, depan belakang kanan kiri, sama stop lamp juga gitu. Nah ini nanti bakal gue bahas nih, tapi nanti ya di konten selanjutnya, oke? Nah gue bahas lanjut dulu deh, kita bahas apa aja yang perlu diperhatikan ketika kalian menyiapkan unit atau kendaraan kalian untuk mudik gitu. Nah kurang lebih seperti itu. Kalau emang taruh, gue mikir dulu, ada yang kurang nggak ya? Kelistrikan udah, lampu-lampu, kaki-kaki, mesin. Nah sama ya, paling kalian harus siapin dana lebih sih untuk bensin, karena kan nanti takutnya macet, terus langka bensin, dan kalian harus ekstra ekstra ngeluarin duit untuk bensin cadangan. Kalian kalau bisa bawa jerigen lah, isi juga jerigen, paling nggak ketika bensin kalian habis dan kalian ke pom bensin dan bensinnya lagi habis juga, kalian bisa isi dulu sampai ke nemu pom bensin selanjutnya yang masih ada bensinnya gitu, masih ada stok bensin gitu maksudnya. Kayak gitu sih paling ya. Kalau ada yang kurang, kalau ada yang kurang kalian bisa sharing sama gue di kolom komen ya. Kira-kira apa aja sih nih yang kelewatan nih dari gua, atau kalian mau nambahin, oh ini ternyata masih ada yang kurang, misalkan buat pulang kampung atau mudik, paling enggak mobil juga harus cakep. Jadi kalian poles dulu, kalian coating, atau misalkan di nano keramik, atau misalkan nanti kalian pasang PPF juga. Nah itu boleh, komen aja di bawah, oke? Komen aja di bawah apa aja yang perlu diperhatikan lagi untuk mempersiapkan kendaraan mudik kalian gitu. Nah kalau kalian mau ini nih, unit tangguh, unit petarung itu bensinnya aman sih. Ini bensinnya irit nih. Kalau kalian mau milih unit buat mudik, ini kalian bisa pilih Vios Limo. Ini unit petarung nih, mumpung belum lebaran dan mumpung kita masih belum tutup buku. Nanti kita tutup buku itu pada tanggal ya Hamin satu libur lah, Hamin satu libur lebaran dan cuti bersama, itu kita baru close. Nah mumpung masih ada waktu sedikit lagi nih, ayo deh langsung aja ya dipesan unitnya. Atau nanti misalkan mau setelah lebaran kalian mau dipakai buat jalan-jalan, boleh dipesan dari sekarang, oke? Ini unit tempur juga nih, bensinnya irit, spare partnya nggak mahal ya, perawatannya nggak ribet, mesin nggak rewel, tapi jos banget nih mesinnya, tarikannya masih oke, kaki-kaki juga oke. Kalian langsung pesen aja ya. Paling untuk kendaraan yang apa ya, bisa dibilang tips and trick, atau kita bilang sharing aja nih, sharing buat kendaraan buat mudik atau buat pulang kampung, apa aja yang harus diperhatikan ya, sharing aja pokoknya. Kalau komentar ya di bawah ya, sharing kita, oke? Paling segitu dulu sih dari gua ya. Itu truknya kenceng tuh ya, paling segitu dulu dari gua. Sebentar lagi kan lebaran juga nih. Gua
pengen dari gue pribadi nih meminta maaf apabila ada kata-kata dan perbuatan gue yang salah kepada kalian. Misalkan komentar kalian di video gue nggak kebaca atau nggak kebales, itu sorry. Pokoknya intinya ini udah mau lebaran, gue pengen minta maaf ke kalian gitu. Kalau gue ada salah, kalau gue ada kata-kata yang kurang menyenangkan dan kurang mengenakan di telinga kalian, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya, seperti itu. Oke, paling segitu dulu dari gua. Kita ketemu lagi nanti di konten selanjutnya, akan bahas unit ini. Pokoknya ditunggu. Jangan lupa di subscribe juga, di komen, di like, di share juga ke teman-teman kalian yang lagi nyari unit Vios Limo nih, mumpung lagi stoknya nambah lagi ya, bukan masih banyak, stoknya nambah lagi. Kalian bisa langsung aja share ke teman kalian yang lagi nyari unit Vios Limo Gen 3 gitu. Oke, langsung aja di subscribe. Oke, segitu dulu dari gua, pamit dah.